Speed. 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 Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang bukan orang film gitu, atau bahkan orang film kurang familiar nih dengan istilah publisis gitu. Mungkin bisa dideskripsikan dulu ini tuh sebenarnya orang atau sekelompok orang yang ngapain? Jadi saya Ivan Maksara, saya sekarang co-founder dari Publicis. Ini Publicis yang khusus bergerak di film aja. Kami hanya mengerjakan promosi film. Publicis itu bisa individu, tapi bisa juga kayak kami sekelompok orang gitu. Lebih spesifik lagi sebenarnya Publicis itu fokusnya di media relation. Bahwa sebenarnya yang dikerjakan oleh Publicis itu fokus dengan media, hubungan pembuat film ke media yang nantinya hasilnya bakal dikonsumsi oleh calon penonton ataupun masyarakat pada umumnya. Publicis fokus di media, sosial media itu biasanya ada timnya yang lain, tapi communication guideline-nya itu yang bikin Publicis gitu. Kalau di luar itu berarti disebut biasanya press agent ya, biasanya kalau di luar. Iya, bisa juga disebut press agent, banyak lah masing-masing ya. Sebenarnya kalau pernah dengar PR juga public relation itu juga sama gitu. Nah, tapi memang yang lebih umum termnya yang dipakai di industri film itu film publicist. Parameternya itu sebenarnya gimana sih cara kita mengukur keberhasilan seorang publicist? Ini yang menarik nih. Publicis itu balik lagi tadi, tugas utamanya adalah mengkomunikasikan apa yang pembuat film atau produser ingin sampaikan ke masyarakat, ke publik gitu ya, untuk kepentingan publikasi. Kalau kami sendiri misalnya kayak di Publicis ya, kita ada target-target tertentu, misalnya mengundang media berapa untuk press conference, untuk press screening, terus habis itu memastikan berita naik seberapa banyak gitu, diukurnya dari situ. Tapi kalau misalnya bisa dibilang kami ya buat public awareness gitu, jadi seberapa tinggi public awareness-nya, terutama kalau dihitung dari media, nah itu Publicis kayak gitu menakarnya. Nah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini biasanya skill set apa saja nih yang harus dimiliki oleh seorang publicis film? Yang paling penting tuh komunikasi ya. Ini gue secara sederhana banget lah, skill utamanya tentunya memahami seni komunikasi. Karena kami tuh yang selalu kami lakukan tuh membuat komunikasi umumnya, komunikasi besarnya gitu ya. Nah, itu bakal dipakai oleh para artisnya, para pembuatnya, terus produsernya gitu ya. Nah, itu yang bakal mereka yang ngeluarin ke orang-orang lain. Jadi bukan publicisnya yang ngomong ke medianya ya, tapi kami mempersiapkan communication guideline-nya yang dibaca sama si narasumbernya, juru bicaranya. Kami biasanya juga harus memastikan bahwa semua narasumber ini bisa ngomongin sesuai dengan yang diinginkan biasanya produser dari awal. Yang menarik juga tuh adalah harus ngerti juga sisi manajemennya, ada sisi kayak gitunya juga. Seorang publicis itu harus bisa gitu mengatur orang itu keluar di mana gitu, orang tuh keluar di media mana, terus habis itu artis yang cocok untuk media ini harus di sini gitu. Nah, itu harus ada skill-skill kayak gitu juga, yang pendekatan ke artisnya juga gitu. Kalau publicis tuh harus suka film gak sih? Kan bisa aja dia jadi publicis produk otomotif atau apa gitu. Iya. Kalau publicis sih kami semua suka film. Bahkan pada dasarnya kayak ada Nazira Cenur itu ya, dia sekolahnya IKJ film. Kalau gue juga dari dulu tuh mendalami film gitu, film makingnya juga ngerti. Kalau publicis film nggak tahu ya, tapi kalau PR setahu saya tuh apalagi yang kayak general gitu, biasanya mereka ya yang penting ngerti basic communication rules saja. Produk itu kan bisa dipelajarin sebenarnya. Tapi kalau film ini kan berhubungan dengan seni ya, ngomong dengan orang film itu juga kita harus ngerti juga apa yang mereka omongin. Sebaiknya bukan hanya ngerti film making, tapi juga ngerti juga gitu bahwa di film ini banyak elemen-elemennya. Balik lagi tadi, tujuan utamanya kan publicis itu harus bisa mengkomunikasikan ke publik. Kalau dia nggak ngerti sela-selanya itu biasanya agak sulit. Ada common misconception nggak biasanya orang-orang, kayak banyak orang yang menyangka bahwa publicis itu cara mengukurnya adalah dengan jumlah penonton gitu. Ada selain itu ada lagi nggak sih kayak yang biasa orang? Karena bukan cuma orang di luar film ya, orang film pun banyak yang punya misconception ya soal profesi ini. Iya ya. Gue nggak tahu sih yang lain ya. Yang paling gue sering temuin itu aja, tapi kayak gue nggak tahu deket dengan artis gitu kali ya. Jadi banyak teman-teman gue nganggep gue deket dengan artis, enggak sih. Gue cuman ngebriefing mereka doang, nggak deket cuy. Paling umum kalau di teman-teman gue.
Gue nggak tahu kalau di yang lain ya. Waktu kerja deh. Jadi publisis itu gue tuh biasanya rentang waktu kerjanya tuh beda-beda. Setiap PH, setiap film waktunya tuh beda-beda. Ada yang 1 bulan, paling cepet tuh 1 bulan gitu. Tapi paling lama bisa 8 bulan. Nah, jadi kami tuh bisa melakukan banyak hal. Kalau syuting kan misalnya punya waktu yang pasti gitu ya, pendek gitu. Nah, kalau publisis itu ya bisa panjang banget. Bisa misalnya kayak yang tahun ini ada 2 film yang gue kerjain udah selesai syutingnya tahun lalu. Karena bikin press conference, bikin PR stand, bikin press screening, media gathering, media junket. Nah, itu banyak banget. Jadi kesannya orang-orang kayak ngelihat, wah Ivan nih 6 bulan nih sama artis ini aja. Gue lagi kerja cuy. Bukan gue ngapa-ngapain. Gitu karena waktunya. Nah, lalu kapan pekerjaan seorang publisis bisa dikatakan selesai gitu? Oh, udah selesai, Oh tunai. iya. Beda-beda. Ini beda-beda lagi, beda-beda. Ada produser yang dia tipikalnya fight till the end gitu ya. Setelah tayang pun bisa 2-3 minggu tuh masih mengerjakan pekerjaan media. Tapi ada juga yang misalnya udah minggu pertama dia udah fokus ke kegiatan lain gitu ya. Punya 1 minggu lah paling umum gitu ya yang masih ngerjain pekerjaan media. Abis itu udah nggak terlalu sih kerjaannya. Oke, thank